Aliansi Jurnalis Independen secara nasional itu masih memotret ancaman kebebasan pers secara umum itu masih terlihat. Ketika kasus itu tidak diusut sampai dengan menyeret aktor intelektualnya, Aji akan terus menyuarakan itu dengan berbagai aksi yang soft atau hard gitu ya, maksudnya gerakan jalanan atau gerakan kampanye digital seperti yang kami lakukan selama ini. Jurnalis itu ekuivalen dengan profesionalismenya. Jadi ketika upah itu di bawah upah layak jurnalis gitu ya, maka tuntutan profesionalisme itu menjadi sesuatu yang bias gitu ya. Dan ketika kondisi real di lapangan, memang upah untuk jurnalis itu memang minim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Kang April kembali hadir di program Ruang Publik KSTV Kediri. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial yang barusan. Ini sebelumnya saya ucapkan selamat datang di KSTV, Mas Danu. Terima kasih. Selamat Kang juga atas terpilihnya sebagai Ketua AJI 2021 sampai 2024 ya. Okay. Jadi kita berharap dengan Mas Danu sebagai ketua nanti bisa memberi lebih warna kepada jurnalis di Kediri. Kita kan meskipun banyak berbeda-beda faksi tapi kan tapi tetap satu NKRI, tapi tetap NKRI. Mas Danu Sukendro ini adalah ketua Aliansi Jurnalis Independen ya, Kediri, dan saya yakin beliau kalau sudah AJI itu sudah menunjuk ketua berarti sudah umpomo akabri wis kolonel lah. Tapi tidak saya sarankan dengan Nanggala 402. Oke, Mas Dalu, jadi kalau merujuk dari kegiatan AJI dari tahun ke tahun, bahkan dari kalau merujuk lagi dari puluhan tahun yang lalu, AJI itu kan dikenal sebagai jurnalis pemikir gitu ya. Artinya teman-teman AJI itu kalau diajak diskusi serius itu ya serius benar sampai bikin kajian sampai dan seterusnya. Hari ini tema-tema menarik di AJI apa gitu kira-kira yang bisa disampaikan ke publik ini, atau kegiatan atau kajian atau apa yang sudah dilakukan atau mau dilakukan. Terima kasih Kang April dan terima kasih kepada KSTV yang sudah memberikan kesempatan perdana ya untuk saya untuk bisa nongol di televisi. Gitu ya. Kan dari dulu kan sering nongol. Biasanya kan di balik layar. Oke. Jadi belakangan ini Aliansi Jurnalis Independen pengurus nasional secara nasional itu ada momentum World Press Freedom Day gitu ya. World Press Freedom Day WPFD itu sudah berlangsung sejak tanggal 23 April 2021 dan itu secara nasional diselenggarakan di 12 kota di Indonesia gitu ya. AJI Kediri salah satunya. Dalam World Press Freedom Day itu Aliansi Jurnalis Independen secara nasional itu masih memotret ancaman kebebasan pers secara umum itu masih terlihat. Karena pers itu dipandang sebagai pilar demokrasi keempat. Kemudian ketika pilarnya itu tidak dikuati, ketika pilar itu ambruk, maka ambruk juga demokrasi itu. Momentum yang secara konkret, momentum yang paling terlihat itu adalah pengusutan untuk kasus penganiayaan jurnalis Tempo di Surabaya, Nur Hadi. Iya. Itu bulan kemarin, Maret. Tanggal 27 Maret ya. 2021 gitu ya. Itu menjadi satu tema yang digaungkan oleh AJI Kota di seluruh Indonesia. Dengan gaung yang bersama-sama diharapkan ada suara yang sangat keras yang mendesak pengusutan
kasus Nur Hadi sampai dengan tuntas, tidak hanya eksekutor di lapangan, tapi juga sampai dengan aktor intelektualitasnya. Oke. Kalau merujuk dari tahun ke tahun, kekerasan jurnalis itu kan ya karena namanya jurnalis, wartawan dan seterusnya kan bisa terekspos dengan cepat ya. Tapi kalau masyarakat yang punya kekerasan kadang tidak ini itu kadang diprotes oleh orang. Kalau wartawan ada kekerasan langsung terekspos, kalau kita ada kekerasan ya diam saja, apa maksudnya ya didiamkan saja. Oke. Itu guyonan. Tapi maksud saya gini Mas, dalam perkembangan misalkan saya dengar teman-teman Jogja, saya nggak tahu ini apa itu kemarin akan membuat pameran Artefak Udin. Artefak Udin yang Bernas itu. Itu kan juga tahun berapa itu? 90-an atau 80-an itu ya. Yang sampai detik ini belum clear juga. Jadi merujuk kalau kita menarik ke belakang kasus kekerasan jurnalis itu sebenarnya juga terjadi sedemikian rupa dan panjang ya. Nah, tapi sampai terakhir Nur Hadi kemarin itu sebenarnya kalau jenengan melihat itu faktornya di apa? Mohon maaf, mungkin apakah jurnalisnya yang tanda petik terus, atau orang-orang, karena orang-orang yang selalu menggunakan kekerasan itu kan pasti punya uang gitu. Dan punya pangkat ya. Ya itu. Nah, terus saya banyak. Kalau punya uang itu kan di belakangnya banyak. Ini terus Mas Dalu. Saya kira itu apa ya? Mereka ada sesuatu yang ditutupi secara apa bahasa awamnya seperti itu. Dan seharusnya dari siapapun pihak, apalagi dia sudah menjadi tokoh publik, itu harus memahami tugas jurnalistik. Seorang jurnalis ketika bekerja dilindungi oleh undang-undang, dan dia dibekali dengan kode etik supaya masih sesuai dengan real. Jadi sebenarnya dalam konteks tugas jurnalistik yang dilakukan oleh Nur Hadi, dia kan sebenarnya mendapatkan tugas dari redaktur untuk melakukan konfirmasi gitu ya. Konfirmasi kan merupakan bagian dari hak narasumber ketika di situ sebenarnya yang dibidik adalah yang menjadi objek pemberitaan itu kasus korupsi pajak yang salah satunya melibatkan dan sebenarnya itu sudah terjadi sekian tahun yang lalu. Betul dan sudah diusut di KPK kan. Otomatis sebenarnya ketika narasumber atau siapapun elemen masyarakat itu bisa memahami tugas jurnalistik yang diemban oleh Nur Hadi, sebenarnya dia kan memberikan ruang untuk memberikan kebenaran versi dia. Katakanlah orang meskipun cover both side itu kan masih harus dijaga. Ketika ada ruang dari Angin Praitno, pejabat Kementerian Keuangan yang terjerat korupsi itu, ketika diberi ruang seperti itu kan harusnya bisa legowo untuk memberikan ruang kebenaran versi dia itu apa gitu. Tapi mungkin ketidakpahaman tentang tugas jurnalistik itu sendiri yang membuat dia merasa entah mungkin paranoid ya, paranoid atau kalau gimana ketika ketemu jurnalis gitu. Padahal sekarang mohon maaf kalau ini mungkin medsos itu lebih tajam kalau hal gibah itu, gosip.